Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para siswa-siswi kelas 7 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari kitab suci Al-Qur'an agar kita mampu membaca Al-Qur'an secara baik dan benar, ya. Yang bertajwid juga sedikit banyak tentunya kita mengetahui, mempunyai wawasan tentang ajaran Islam, ya, di mana Islam itu mempunyai pengetahuan yang sangat luas, ya, karena Islam dan ilmu pengetahuan itu tidak bisa dipisahkan. Ya, khususnya pada bab 5 ini kita akan membahas, ya, tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Nah, dengan kemudian teknologi, ya, sekarang ini memberikan penguatan terhadap isi kandungan Al-Quran, karena ternyata semua, ya, bahan dasarnya, ya, informasinya semua sudah lengkap dalam kitab suci Al-Quran, di mana isi kandungan Al-Quran menjelaskan masa yang lampau, masa sekarang, juga masa yang akan datang. Termasuk juga Al-Quran menantang, ya, kepada manusia, ya, kepada bangsa jin, ya, andai kata mampu untuk mengitari, ya, alam semesta jagat raya, silakan. Tetapi tentunya kemampuan manusia yang sangat terbatas, ya, tidak akan mampu, ya, mengitari ruang angkasa. Saat ini manusia hanya sampai bulan itu, ya, masih dekat lah tentunya. Tetapi jagat raya ini begitu sangat luasnya. Nah, bahkan, ya, kalau kita mempelajari kitab suci Al-Quran, ya, tentunya sebuah solusi, ya, untuk kita semua, ya, untuk semangat membaca Quran, ya, untuk semangat mempelajari kitab suci Al-Quran, ya. Salah satu contoh sederhana, ya, untuk para siswa-siswi kelas 7, ya, tiap malam nih sebelum tidur, ya, baca 1-2 ayat Al-Quran saja, ya. Berikut terjemahnya, kalau ada tafsirnya lebih bagus, kemudian dipindah, ya, disalin ke buku yang cukup besar. Nah, bayangkan bisa selesaikan, ya, mungkin berapa tahun menyelesaikan baca Quran 1-2 ayat berikut terjemahnya, maka akan merasa takjub, ya. Kenapa? Karena semua ternyata sudah disampaikan di dalam kitab suci Al-Quran. Dan yang lebih membuat hati kita terkagum-kagum, kenapa? Ketika Al-Quran berbicara tentang ayat-ayat kauniyah, itu seakan-akan berbicara tentang Indonesia. Bahkan lebih 70% ketika Al-Quran berbicara tentang ayat kauniyah adalah bicara tentang Indonesia. Nah, salah satu contoh yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada surah At-Tur ayat 6. Ya. Wal bahril masjur. Ayat ini diturunkan di Mekah. Mekah kita tahu, ya, tanah tandus, gunung batu, ya. Ya, tidak ada pepohonan yang besar-besar seperti di Indonesia saat ini. Nah, ternyata setelah diteliti sekitar tahun 2002 sampai 2004, nah, ternyata di dalam lautan itu terdapat gunung-gunung api yang sedang tumbuh berkembang. Yang sudah muncul itu anak Krakatau misalkan. Dan yang terbesar itu ada di Indonesia, ya, di Jambi. Nah, ini gunung besar raksasa, yaitu gunung api yang sedang tumbuh berkembang. Ini salah satu contoh. Kemudian air terjun misalkan.
air terjun yang berkaitan dengan air terjun ya, bahwa air itu memancarkan ya, batu itu memancarkan airnya karena takutnya kepada Allah ya. Nah, ayat ini turun di Madinah, yahbitu min khasyatillah. Tetapi kembali lagi contohnya di Indonesia ya. Ya, bertebaran air terjunnya di Gunung Tampomas Sumedang misalkan, di Taman Sapari ya, di Bantimurung ya, Sulawesi Selatan itu keluarnya dari Gunung Batu ya. Kemudian yang lebih unik lagi di kaki Gunung Renjani ya, di Lombok Timur itu keluar air terjunnya itu dari batang pohon. Ini sebuah ya kebesaran Allah yang diberikan kepada kita sebagai anugerah yang luar biasa. Kita bangsa Indonesia ya, tentunya memang harus banyak bersyukur. Nah, ini Islam dan ilmu pengetahuan dalam konteks ayat ini, satu sisi ya manusia dan jin itu ditantang ya untuk membuktikan kemampuan, ternyata semua juga tidak mampu. Kenapa? Karena kemampuan kita sangat terbatas ya. Oleh sebab itu tentunya kita kembali kepada kitab suci Al-Qur'an agar benar-benar kita memahami dengan baik sehingga ya tumbuh berkembang ya. Indonesia itu suatu saat akan menjadi negeri yang aman, tentram, sentosa ya, sejahtera ya. Oleh sebab itu untuk itu semua ya kita kembali kepada kitab suci Al-Qur'an. Nah, untuk kesempurnaan pada pertemuan kali ini mari kita praktekkan ya, yaitu baca Al-Qur'an pada surah Ar-Rahman ayat 33 dan pada surah Al-Mujadalah ayat 11 ya. Silakan lihat bukunya, juga lihat mushaf Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Itu surah Ar-Rahman ayat 33. Kemudian kita lanjutkan pada surah Al-Mujadalah ayat 11 ya, betapa pentingnya kita itu untuk selalu menuntut ilmu pengetahuan, untuk belajar, untuk membaca, memperbanyak membaca. Baik membaca kitab suci Al-Quran, membaca buku, termasuk membaca diri kita, juga termasuk membaca alam semesta. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Mudah-mudahan kita semua, khususnya para siswa-siswi kelas 7 ya, dapat memahami betapa pentingnya Islam dan ilmu pengetahuan ya, khususnya kandungan ayat Quran pada surah Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.